terdengar? Ya, sudah terdengar, Ibu Tirta. Baik, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi bagian saya ini sebenarnya melengkapi apa yang sudah secara mendasar disampaikan oleh Pak Daniel Luhamara dan berbicara dari sisi jenjang sekolah dasar ya. Saya mewakili teman-teman penulis, ada 9 penulis. Saya mewakili teman-teman penulis SD untuk membantu mengetahui kira-kira gambaran umum dari buku teks pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di jenjang dasar ini seperti apa, gitu ya, Bapak Ibu. Baik, mungkin bisa di next slide-nya. Ya, ini gambaran bukunya. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang melihat ya, sudah pernah melihat covernya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Baik, selanjutnya next slide. Ya. Ya, baik Bapak Ibu. Saya akan mulai dulu untuk dari ketika kita bicara tentang buku di jenjang sekolah dasar, buku di jenjang sekolah dasar, maka saya mau mulai dari gambaran umum ya tentang sebenarnya buku ini dilatar belakangi atau ada sesuatu yang membackgrounding sehingga ketika kami menulis maka semuanya diarahkan ke situ gitu ya. Jadi saya bisa katakan ini jiwanya ya, jiwa dari buku ini. Tentu saja ada setidaknya tiga hal yang kami pertimbangkan, kami para penulis termasuk koordinator, paling tidak ada 3 yang kami pertimbangkan ketika hendak menulis buku di jenjang sekolah dasar. Yang pertama adalah kurikulum merdeka. Jadi kami bisa memastikan ya bahwa rumusan capaian pembelajaran ini sudah sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran kurikulum merdeka yang tertera pada SK Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 08-H-KR-2022 ya. Jadi nanti saya akan di belakang saya akan pembuktian supaya Bapak Ibu juga lebih yakin begitu ya dengan apa yang kami sampaikan. Nah, kemudian ini CP ini diterjemahkan dalam sebuah proses pembelajaran yang bersifat inklusif ya, artinya terbuka, bukan hanya ketika kita berbicara tentang pembelajaran yang yang melibatkan penghargaan kepada siswa, tetapi juga melatih siswa sendiri untuk bagaimana mereka bisa hidup berdampingan ketika melihat misalnya ada perbedaan ya, lalu kan sesuai dengan profil pelajar Pancasila apa yang juga dicita-citakan di dalam kurikulum merdeka. Ya, kemudian juga dengan pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya misalnya berbasis proyek, kemudian banyak melibatkan koordinasi kerjasama dengan orang lain, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu jiwanya yang pertama. Lalu yang kedua, tagline juga. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dani tentang tagline kita. Jadi mengutamakan pembangunan karakter Kristiani dalam bingkai moderasi beragama. Jadi kita bicara pendidikan agama Kristen itu sudah mengalami perkembangan dari waktu-waktu. Dulu mungkin lebih bersifat seperti doktrinal begitu ya, bagaimana murid-murid diindoktrinasi, tetapi saya pikir itu sudah masa lalu ya, kita sudah bisa berkembang semakin baik sehingga saat ini kita fokusnya adalah bagaimana bukan hanya kemudian murid siswa itu diberikan materi-materi atau dicekoki dengan materi-materi, tetapi bagaimana membantu mereka untuk juga bisa memberi makna gitu ya terhadap segala sesuatu, bagaimana mereka bisa menyerap nilai-nilai yang baik, nah, sehingga memang lebih fokus terhadap tadi pembangunan karakter Kristiani di dalam bingkai moderasi beragama, karena kenyataan konteks kita itu adalah konteks yang majemuk, sehingga menjadi Kristen dan menjadi Indonesia itu tidak bisa dipisahkan. Dan saya pikir peserta didik juga perlu diberikan pengalaman-pengalaman yang bisa membuat dia menyikapi ya konteks Indonesia yang semacam ini. Lalu kemudian yang ketiga, memperhatikan aspek perkembangan anak ya, atau berpusat pada anak. Jadi nanti kalau saya akan memberikan pembuktian di belakang juga ya, jadi sangat memperhatikan hal-hal psikologis, sosiologis, filosofis, teologis, dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang memang sekali lagi supaya anak juga merasa nyaman belajar ya, karena saya pikir guru yang berhasil itu adalah guru yang bisa membuat siswanya cinta terhadap belajar. Nah, saya pikir
ketika kami para penulis membuat juga itu yang menjadi pandangan kami atau persepsi kami, bagaimana ketika anak melihat buku ini mereka tidak bosan atau nggak menarik begitu ya. Jadi kami berusaha supaya buku ini dikemas dengan bahasa-bahasa yang membuat anak tertarik ya dengan gambar-gambar atau dengan aktivitas-aktivitas, lalu kemudian juga supaya kami membayangkan di dalam kelas Bapak Ibu guru akan bisa membuat kelas ini menjadi semakin hidup. Nah, itu yang di dalam background kami, di dalam benak kami, yang menjadi jiwa kami ketika menyusun buku ini, terutama di jenjang sekolah dasar. Next slide. Ya, ini adalah format bukunya. Jadi kalau kita lihat format buku, ada halaman judul, ada prakata, ya, kemudian pendahuluan. Nah, di situ juga ada penjelasan yang filosofis dan teoritis tentang buku, yang kurang lebih tadi disampaikan oleh Pak Dani. Lalu cara penggunaan bukunya, kemudian capaian pembelajaran sesuai fase, ini yang tadi katakan di depan, sudah kami pastikan sesuai dengan surat keputusan, gitu ya. Lalu kemudian ada daftar isi, dan isinya ini adalah pembelajaran ada kurang lebih 12 sampai 14 pembelajaran. Lalu kemudian ada daftar pustaka, ada glosarium. Next slide. Nah, yang ini adalah format tiap-tiap pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, tadi Pak Dani sudah singgung sedikit bahwa di awal itu tadi Pak Dani mengatakan buku guru dan buku siswa itu tidak dipisah ya, cetaknya jadi satu. Kemudian kita pakai istilah lembar pengajaran guru dan lembar pembelajaran siswa. Nah, untuk lembar pengajaran guru sendiri dan siswa, kalau Bapak Ibu lihat di situ, urut-urutannya sama ya, dari sub PP, kemudian persiapan, pendahuluan, materi, pendalaman. Yang berbeda hanya respons kreatif. Kalau respons kreatif itu hanya di lembar guru. Karena di respons kreatif itu sebenarnya adalah ditujukan untuk supaya guru-guru mengapresiasi. Nah, kadang-kadang kan kita suruh siswa kita belajar terus gitu ya, tetapi apresiasi untuk mereka kurang. Nah, ini yang kami pikirkan juga dalam penulisan, yang juga sebenarnya model ini sudah digunakan sejak zaman Ibu Din menjadi koordinator kami ya. Lalu baru di penutup. Nah, intinya kalau misalnya kita melihat di lembar pembelajaran guru itu memang lebih singkat ya, karena hanya berisi petunjuk-petunjuk tentang bagaimana guru bisa mengarahkan kelas. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat di lembar pembelajaran siswa, memang dia lebih panjang, lebih detail, lebih rinci, karena memang di dalam benak kami berusaha membuat siswa itu bisa juga belajar secara mandiri, ya, tidak serta-merta atau terus-menerus bergantung kepada gurunya. Nah, sehingga ketika buku ini dijadikan satu, ya sebenarnya siswa pun bisa melihat bagaimana yang tertera di lembar pembelajaran gurunya, tetapi juga guru bisa melihat gitu ya apa yang tertera di lembar pembelajaran siswanya. Jadi sehingga bisa saling mendapatkan informasi masing-masing. Next slide. Ya, ini adalah saya langsung saja masuk di pembuktiannya apa yang saya sampaikan ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu sekalian lebih yakin gitu ya bahwa memang sudah sesuai. Saya akan mulai dari pembuktian yang pertama. Ini pembelajaran kurikulum merdeka. Next slide. Ya, bisa dilihat yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri itu adalah capaian yang tertera di buku Andi. Ya, ini saya ambil contoh saja capaian fase B. Kalau Bapak Ibu perhatikan kalimatnya dan dicocokkan dengan yang dalam kotak berwarna biru, ya itu adalah capaian pembelajaran fase B yang tertera di SK. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa ini sudah sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan oleh kurikulum merdeka ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ini tidak menyimpang. Kemudian selanjutnya ya kita akan lihat next slide ya, pembuktian kedua, karena bicara kurikulum merdeka pasti tidak lepas dari profil pelajar Pancasila kan begitu ya. Nah, next slide. Ya, Bapak Ibu akan banyak menemukan ya setiap materi di setiap kelas, di setiap kelas Bapak Ibu bisa menemukan bahwa banyak sekali materi yang berbicara tentang misalnya kerukunan begitu ya. Bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana bisa hidup bersama dengan yang lain ya, karena sekali lagi ketika kita bicara tentang pelajar Pancasila, maka setidaknya skill-skill itulah yang harus dimiliki
Dan ini juga kami usahakan untuk diramu sesederhana mungkin, semudah mungkin untuk dibaca. Ini sebagai salah satu contoh saja. Selanjutnya, ya, kita akan lihat di pembuktian yang ketiga, ada pembelajaran berbasis proyek. Sekali lagi, kalau kita bicara kurikulum merdeka, maka tentu saja diharapkan kan tidak hanya berhenti sampai di produk, ya, tetapi kalau bisa ada proyek yang dihasilkan, sehingga itu bisa lebih punya dampak, ya, dampaknya lebih luas. Dan ini saya contohnya, next slide. Ya, jadi ini salah satu saja ya, tetapi saya pastikan di setiap kelas di jenjang SD, Bapak Ibu bisa akan menemukan contoh-contoh kegiatan yang memberikan kesempatan ya kepada para siswa untuk mereka berproyek begitu. Nah, tetapi sekali lagi ini hanya satu, tetapi ada juga yang lain ya, seperti ketika kita bilang pembelajaran berbasis masalah, maka nanti di buku itu juga Bapak Ibu temukan studi kasus. Lalu kemudian ketika kita berbicara tentang bagaimana memaknai begitu ya, nanti ada juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan refleksikan. Jadi itu nanti variasinya bisa lebih bermacam-macam Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, ketika tagline ini ya mengutamakan atau mengharusutamakan pembangunan karakter Kristiani dalam bingkai moderasi beragama, maka di SD juga kami memuat contohnya, next slide. Ya, ini ada beberapa contoh. Jadi kalau kita mengatakan karakter itu mengetahui yang baik, mencintai yang baik, melakukan yang baik, maka mengetahui yang baik tentu saja nilai-nilai yang baik, apa yang baik, seperti contoh di sini disiplin, itu dibahas tidak hanya sambil lalu begitu ya, tetapi teman atau pengertian yang diberikan kepada anak. Lalu kemudian dalam bingkai moderasi beragama juga ini membuat kita akhirnya juga mau menunjukkan gitu ya kepada para siswa bahwa nilai-nilai Kristiani ini juga bukan nilai yang bertentangan dengan budaya atau nilai yang bertentangan dengan karakter bangsa kita gitu ya. Ini nilai-nilai Kristiani ini juga adalah nilai-nilai universal yang bisa diterima oleh semua, tetapi juga bahkan di dalam agama-agama lain itu pun dianggap sesuatu yang baik gitu ya, sehingga sekali lagi ada banyak nilai-nilai yang sifatnya universal yang kemudian kami bahas sehingga siswa pun bisa merasa ada keterkaitan atau keterhubungan dengan temannya ya, meskipun mereka berbeda apakah itu sukunya atau agamanya. Lalu kemudian ketika bicara tentang mencintai yang baik, maka ada kegiatan-kegiatan juga yang misalnya seperti bermain peran, bagaimana anak bisa menghayati. Karena ketika mereka memainkan sesuatu, perasaannya ikut dimainkan. Jadi kami membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang bisa membuat anak itu untuk lebih peka, belajar untuk merasa. Next slide. Ya. Dan ketika kita berbicara tentang bagaimana melakukan yang baik, nah, maka di buku teks ini juga banyak sekali nanti akan ditemukan tips-tips praktis gitu ya, yang akan membuat anak-anak itu secara praktis mereka bisa ikut mencoba membiasakan hal-hal baik itu. Ya, nanti akan ada di dalam materi-materi yang bisa mereka terapkan hal-hal praktis yang bisa membantu mereka untuk membiasakan hal-hal yang. Dan yang paling penting tadi yang juga sudah disinggung oleh Pak Dhani, ya ada karakter quotes di dalam setiap pembelajaran. Nah ini karakter quotes itu yang simple Bapak Ibu, tapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Makanya tadi Pak Dhani kadang tadi bilang kalau nggak ingat materi nggak apa-apa, tapi karakter quotes-nya harus ingat. Itu sebenarnya adalah kadang-kadang hal-hal yang sederhana, tetapi punya makna yang mendalam dan mengena, itu kan akan lebih mudah teringat. Sehingga ketika misalnya mereka diperhadapkan dengan sesuatu ya masalah-masalah atau godaan-godaan, nah kadang-kala itu bisa muncul. Jadi dengan adanya karakter quotes ini sebenarnya juga membantu anak-anak untuk bagaimana mereka bisa lebih menghayati gitu ya, karena selama ini pendidikan agama jangan kemudian dijadikan seperti semacam hanya menghafal atau tahu isi Alkitab itu apa, tetapi tidak melakukan apalagi menghayatinya gitu kan percuma, sia-sia. Oleh sebab itu ketika kita dengan tagline ini sebenarnya juga kami mau
supaya siswa itu benar-benar bisa tadi mengetahui yang baik, mencintai yang baik, dan pada akhirnya melakukan yang baik gitu Bapak Ibu. Next slide. Ya, nah ini yang terakhir. Jadi tadi saya katakan di depan memperhatikan aspek perkembangan anak ya, atau berpusat pada anak. Ya, contoh-contohnya. Ya, baik. Jadi ketika kita bicara secara psikologis misalnya ya perkembangan kognitif anak yang usianya lebih kecil ya di jenjang kelas 1, 2 SD tentu berbeda dengan kelas 3, 4, 5 dan 6. Makanya di buku kami bikin ada 2 model. Jadi untuk materi di siswa, materi di lembar siswa untuk kelas 1 dan 2 itu hanya seperti komik. Seperti komik. Jadi karena anak itu kan belum terlalu bacanya mungkin juga agak sulit ya, belum terlalu lancar, sehingga kalau dikasih kalimat yang terlalu panjang takutnya blank Bapak Ibu. Sehingga kami bikin semacam komik tetapi ada makna yang bisa mereka dapatkan dari situ. Sementara di buku guru barulah materi secara utuh dilampirkan ya. Sementara kalau melihat di kelas 3, 4, 5, 6, nah itu agak berbeda. Materi yang panjang itu cukup panjang itu di lembar siswa karena diyakini siswa sudah bisa membaca dengan lebih lancar sehingga mereka bisa mengerti, memahami ya. Sementara di guru hanya berisi petunjuk-petunjuk atau step-step dalam memaparkan materi sesuai yang tertera di lembar pembelajaran siswa. Right? Ya. Nah, misalnya tadi memperhatikan aspek sosiologis misalnya. Jadi bagaimana anak dilatih juga hakikat mereka sebagai makhluk sosial menghendaki mereka harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Karena itu di pendalaman materi akan banyak sekali kegiatan berkelompok, apakah dengan permainan, ya kemudian sharing, lalu kemudian diskusi, dan tetap disesuaikan dengan tingkat perkembangan mereka ya untuk membantu anak-anak ini bagaimana mereka bisa bersama berlatih untuk membiasakan bisa hidup bersama dengan baik dengan orang lain. Dan kemudian kalau misalnya kita bicara aspek filosofis, teologis, maka selalu percaya bahwa anak itu bisa berpikir ya, bisa membangun sendiri. Kadang-kala mereka bahkan bisa berteologi, namun dengan cara-cara yang sederhana. Dan itu harus dilatih sejak dini, karena itu merefleksikan menjadi penting. Ya, bagaimana mereka bukan hanya menerima apa yang dikatakan Pak Guru atau Bu Guru atau Pak Pendeta, Bu Pendeta, tetapi mereka juga punya pandangan atau persepsi tentang Tuhan dan itu dibangkitkan sejak dini. Sehingga hal-hal yang misalnya berupa pemaknaan itu juga banyak sekali nanti bisa ditemukan di dalam buku kami. Ini contoh-contohnya saya ambil dari kelas 1 sampai kelas 6 Bapak Ibu. Jadi ini secara random ya, tidak mengacu pada satu kelas tertentu. Next slide. Ya, ini slide yang terakhir. Baik. Nah, tadi saya katakan berpusat pada anak. Nah, jadi ada juga materi-materi yang misalnya berbicara tentang bagaimana Tuhan mencintai anak-anak, ya, karena selama ini kadangkala anak juga merasa mungkin dirinya itu adalah masyarakat kelas kedua, ya, mungkin karena masih kecil, seringkali mereka dibilang anak kecil kamu tahu apa gitu ya. Ya kadangkala mungkin mereka tidak merasa berharga, tetapi ketika kita lihat pemerintah kita sekarang juga kan sangat menggalakkan misalnya kota layak anak ya, kota ramah anak, kemudian sekolah ramah anak dan lain sebagainya. Jadi saya pikir penulis-penulis juga berusaha untuk menyajikan atau mengungkapkan materi yang memang berpusat pada anak itu ya, bagaimana mereka itu berharga dengan apa bahasa-bahasa yang memang langsung menyentuh kepada mereka. Kalau Bapak Ibu baca di materi itu nanti akan ditemukan langsung ya kata-kata penunjukan langsung. Pernahkah kamu? Ya, sehingga memang ketika mereka membaca, mereka tahu bahwa buku ini memang ditujukan untuk mereka. Pertanyaan itu ditujukan untuk mereka dan pendapat mereka menjadi penting di sini, gitu ya. Lalu kemudian juga ada respons kreatif, ya itu juga bukti ya bahwa kita pusat pada anak. Karena tadi saya katakan respons kreatif ini adalah sebenarnya kegiatan apresiasi yang dilakukan guru terhadap siswa. Jadi siswa tidak hanya dituntut untuk kerja, tetapi juga mungkin kegiatan sederhana atau hadiah kecil-kecilan yang diberikan kepada mereka yang bisa dibuat, yang memungkinkan gitu ya, untuk kemudian menjadi semacam apresiasi bagi mereka, sehingga mereka pun merasa bahwa mereka adalah anak-anak yang berharga ya, Bapak Ibu. Nah, ini semua sekali lagi adalah kira-kira gambaran dari buku
pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di jenjang SD, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi materinya, kegiatan-kegiatannya, ya sekali lagi tidak menutup kemungkinan terhadap pengembangan-pengembangan yang nanti akan Bapak Ibu lakukan di dalam kelas. Ini bisa menjadi semacam sesuatu yang menginspirasi Bapak Ibu, tetapi juga membantu Bapak Ibu jika mungkin di tengah jalan begitu ya, bingung mau bikin apa. Ini bisa menjadi semacam pedoman, tetapi juga menginspirasi Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk jenjang SD. Saya kembalikan kepada Ibu Eva. Terima kasih Ibu Eva. Terima